Ada 10 manfaat luar biasa yang kamu dapatkan jika melakukan hubungan suami istri di pagi hari. Yang pertama, pereda stres alami. Jika ada pasangan suami istri yang ingin menghilangkan stres, maka kalian bisa bermesra-mesraan di pagi hari. Yang kedua, terhitung sebagai olahraga. Jika kalian mau menurunkan berat badan, tapi malas berolahraga, maka berhubungan badan bisa menjadi pilihan olahraga yang simpel, asik, dan menyenangkan. Terus yang ketiga, meningkatkan cara kerja otak. Karena jika melakukan hubungan suami istri di pagi hari, itu dapat memasok oksigen lebih banyak ke dalam otak dan aliran darah ke otak akan meningkat secara alami. Yang keempat, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kita semakin sehat dan semakin fit. Yang kelima, bisa meningkatkan lancarnya rezeki suami. Karena setelah berhubungan badan, suami akan merasa senang dan dia akan lebih bersemangat untuk bekerja pada hari itu. Yang keenam, biasanya kalau melakukan hubungan suami istri di pagi hari, laki-laki bisa bertahan lebih lama ketimbang melakukannya di malam atau di siang hari. Dan yang ketujuh, anti-aging alami. Makanya nggak heran, jika ada seorang istri yang rajin melakukannya dengan suaminya di pagi hari, maka dia akan semakin awet muda dan cantik. Yang kedelapan, itu bisa memperkuat dan mempererat hubungan suami istri. Dan yang kesembilan, membuat suasana hati menjadi lebih baik sepanjang hari. Dan yang terakhir, membuat hubungan kamu dan suamimu menjadi tidak membosankan. Kamu boleh benci sama suamimu sendiri. Kamu boleh kasar sama suamimu. Dan kamu boleh mencaci maki dia. Silakan kalau kamu tidak mau taat, tidak mau hormat, dan tidak mau menghargai suamimu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa yang mampu menghapus dosa-dosamu adalah suamimu. Surgamu memang di telapak kaki ibumu, tapi tanpa ridho suamimu, apakah keberkahanmu? Dan sudah pasti, neraka menunggumu. Ingat ya, mau sehebat apapun kamu, mau sepintar apapun kamu, atau mungkin penghasilanmu lebih besar dibandingkan dengan suamimu, tapi satu hal yang wajib kamu tahu, bahwa suamimu adalah tetap kepala dalam rumah tanggamu. Dia adalah imam yang menuntunmu menuju keberkahan. Maka wajiblah seorang istri dengan keadaan seperti apapun harus tetap menghargai dan menghormati suaminya. Kamu boleh percaya dan boleh enggak, tapi kamu wajib dengar ini. Sekejam-kejamnya suami, tapi dia akan takut kalau kamu berani melakukan 3 hal ini. Apalagi kalau dia itu sudah lama tidak pernah menghargai kamu, menginjak-injak harga diri kamu, nyakitin kamu seenaknya dalam pernikahan. Tapi kalau mulai sekarang kamu berani melakukan hal ini, maka kamu pasti akan hidupnya lebih tenang. Hidupnya pasti akan lebih bahagia. Yang pertama, kurangi komunikasi. Bahkan jika perlu, kamu sebisanya menghindari dia. Tidak perlu banyak ngomong, banyak ngeluh, banyak curhat, banyak cerita lagi kepada dia. Kamu harus tampil lebih cuek dan lebih dingin. Ingat ya, laki-laki itu paling paham dalam berhitung untung dan rugi. Jadi jika kamu menunjukkan bahwa kamu sangat bergantung pada dia, maka dia akan pikir bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi mulai sekarang, kamu harus ubah cara kamu. Kamu harus bisa terlihat tampil cuek dan dingin. Dia mau pergi, silakan. Nanti lama-lama, dia akan sadar bahwa ada yang berubah dari kamu. Dan dia akan paham bahwa kamu bukanlah wanita yang bisa diremehkan. Yang kedua, jangan gampang tersulut emosi. Kalau kamu pengen menjadi seorang wanita yang kuat, maka kamu harus bisa bertindak tegas. Dengar ya, laki-laki yang tega nyakitin pasangannya, dia tidak akan luluh hanya karena air mata. Tapi justru, dia akan semakin merasa bahwa kamu itu wanita lemah. Jadi sekarang, kamu harus tegas pada dirimu sendiri. Berhentilah bersikap baik kepada orang yang tidak pernah menghargai kamu. Supaya dia tahu bahwa kamu perempuan yang punya nilai. Dan kebaikan kamu bukanlah sesuatu hal yang mudah dan murah. Yang ketiga, kamu harus kuat secara mental. Dan pastikan, kamu juga wanita yang bisa mandiri. Ingat ya, satu-satunya yang peduli sama kamu, dan satu-satunya yang benar-benar kamu miliki adalah diri kamu sendiri. Tubuhmu, pikiranmu, dan kebahagiaanmu. Jangan pernah rela merusak mental dan fisikmu hanya cuma gara-gara laki-laki yang tidak pernah tahu sama sekali hargamu. Mulailah bangkit
Perbaiki dirimu dan pastikan kamu memprioritaskan dan mengurutkan dirimu di barisan pertama. Dan kamu harus taruh perasaanmu di urutan pertama. Dan nanti pada akhirnya kamu akan sadar bahwa dunia ini gak sesempit dia. Justru ketika kamu berhenti fokus ke dia, kamu baru menyadari dan bisa melihat betapa luasnya hidup ini. Karena hidup bukan hanya tentang soal suami, tapi tentang diri kamu juga. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap sadar, maka kamu akan menyadari betapa berharganya kamu. Kalau kamu sering disepelekan sama orang-orang, pakai trik ini supaya kamu disegani banyak orang. Jangan lupa, kalau info ini bermanfaat, dengarkan baik-baik dan jangan lupa share. Kali aja ada orang di luaran sana yang butuh info dan trik ini. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah jangan banyak ngomong. Karena ketika kamu terlalu banyak bicara, kamu terlalu oversharing, itu akan membuat orang gak respect sama kamu. Gak usah menjadi orang yang so asik. Ingat, diam itu mahal. Orang yang bijak, tahu kapan dia bicara, dan tahu kapan dia diam. Terus trik yang kedua, jaga komitmen. Ingat ya, manusia itu yang dipegang dan diingat sama orang-orang itu adalah perkataannya. Jadi sekecil apapun kamu mengeluarkan statement atau janji ke orang lain, kamu harus tepati. Semakin orang tahu bahwa kamu adalah orang yang paling komitmen dengan kata-kata yang sudah kamu keluarkan, maka orang-orang akan semakin percaya dan respect padamu. Terus trik yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah jangan pecicilan. Ketika kamu di tempat ramai, jangan terlalu ekspresif. Tetap menjadi orang yang stay cool aja. Ramah itu bagus, tapi jika kamu ramahnya terlalu berlebihan, semua orang kamu sapai, semua orang kamu senyumi, itu tidak akan membuat orang salut sama kamu. Ramahlah secukupnya dan senyumlah pada tempatnya. Jangan sampai membuat dirimu itu terkesan sebagai seorang penjilat. Trik yang keempat adalah selalu berpakaian yang rapi. Pakailah pakaian yang rapi, gak harus mahal-mahal, yang penting kamu rapi dan bersih. Karena ingat, penampilan kita juga mempengaruhi respek orang lain loh pada kita. Ketika kamu pertama sekali bertemu dengan orang, yang dilihat itu bukanlah yang lain-lain, tapi penampilanmu. Jangan biasakan keluar rumah itu pakai daster atau pakai baju tidur. Kamu pergi antar jemput anak pakai pakaian tidur, pakaian-pakaian daster. Itu bisa mengurangi respeknya orang kepadamu. Dan kamu harus tahu, orang yang berpenampilan rapi, dia itu bisa menarik energi-energi positif dari orang-orang di sekelilingnya. Dan yang kelima, perhatikan body language-mu. Kalau kamu berjalan, berjalanlah tegap dan arahkan pandanganmu ke depan. Jangan menunduk. Karena ketika kamu berjalan dengan menunduk, itu menandakan kamu itu nggak percaya diri. Dan jika kamu sedang duduk, duduklah bersilang kaki. Jangan ngangkang ataupun sampai mengangkat kaki ke atas kursi. Selamat mencoba. Jangan bangga punya pasangan cemburuan, karena nggak selamanya loh, cemburu itu tandanya cinta ataupun takut kehilangan. Bisa jadi karena pasanganmu adalah seorang yang temperamental. Cemburu itu wajar, tapi kalau dia marah hanya gara-gara kamu nge-like foto teman SMA kamu, bisa aja itu adalah bibit temperamen. Kalau gara-gara hal kecil aja bisa membuat dia marah, itu tandanya dia mengontrol kamu. Dan kamu harus tahu, itu bukan cinta. Katanya sayang, tapi kalau marah kok teriak-teriak? Awalnya dia cuma cemburuan, tapi sekarang dikit-dikit dia ngebentak. Kalau saja dia nggak bisa kontrol emosinya, besok-besok dia bukan hanya ngebentak lagi, tapi dia akan mengeluarkan kata-kata kasar yang mungkin menyakitimu, merendahkanmu, dan menghina kamu. Dan sering juga sampai berujung kepada kekerasan fisik. Cowok cemburuan itu seksi. Banyak wanita-wanita yang senang ketika pasangannya cemburuan, karena katanya cowok cemburuan itu seksi, dan itu tandanya mereka cinta. Enggak, itu bukan cinta, tapi itu adalah alarm bahaya. Kalau kamu nggak bebas ngobrol dengan orang lain, bahkan kamu takut bermain dengan teman-temanmu, karena apa-apa harus lapor dia, harus izin dia, dan dikit-dikit dia tanyain, kamu di mana? Kamu di mana? Sama siapa? Itu bukan romantis, tapi toksik. Karena cinta itu tidak posesif, tapi percaya. Cemburu itu nggak sama dengan kasih sayang. Kamu dilarang pakai baju yang dia nggak suka, padahal kamu sendiri nyaman dengan pakaian itu. Dilarang pergi dengan teman-temanmu, bahkan dengan keluarga, atau saudaramu sekalipun, dia keberatan. Itu bukan perhatian, tapi temperamental. Ingat, cinta itu memberi ruang, bukan membuat kamu merasa terpenjara. Dan kamu harus pahami ini, bahwa kamu itu bukan cermin emosinya. Dia bilang, dia marah karena ulah kamu. Kalau kamu gak berulah dan buat salah, aku gak akan marah sama kamu. Stop, kamu itu bukan pemicu.
Dia aja yang gak dewasa secara mental dan emosional. Pasangan cemburuan itu bukanlah tantangan, tapi peringatan bahaya.